Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya coba mau praktek olah data menggunakan software Lisrel, ya. Jadi di sini kita akan menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis atau CFA. Jadi contoh kasus kita pada kali ini ada 85 pertanyaan. Nah, ini dia datanya. Di sini datanya ada 85 pertanyaan. Ya, disimbolkan dengan V1, V2, V3 sampai V85. Wah, banyak kan? Ada 85 item pertanyaan. Kemudian jumlah respondennya ada 30. Nah, itu dia. Jumlah respondennya ada 30 dan jumlah dimensinya ada 9. Yang merah A1, yang oranye dimensi A2, yang kuning dimensi A3, yang hijau dimensi A4, sampai yang warna apa nih, hijau juga tapi hijau muda ya, dimensi A9. Nah, itulah kasus datanya. Nah, jadi gambaran hasilnya dulu. Di sini kita menggunakan software Lisrel. Metode analisis datanya itu namanya Confirmatory Factor Analysis. Jadi rangkaian prosesnya kita semacam melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, seperti itu dia. Jadi itu namanya itu pengujian model pengukuran. Nah, measurement model artinya pengujian model pengukuran. Isinya itu menguji validitas dan reliabilitas dan namanya goodness of fit, kecocokan model. Jadi beberapa nilai yang akan kita cari ada namanya standardized loading factor, atau ini validitas tapi validitas SLF. Ada namanya construct reliability, itu reliabilitas berdasarkan construct reliability. Ada juga validitas berdasarkan AV, average variance extracted. Oke, kita cek dulu aja standardized loading factornya. Jadi ini validitas dengan melihat nilai SLF dari masing-masing indikator ya. Itu dikatakan valid kalau lebih besar dari 0,5. Nah, ini kan. Kita bisa lihat semua nilai SLF-nya ya. Semua nilainya itu di atas 0,5. Nilai SLF dari masing-masing indikator. Jadi 85 indikator ya, itu sudah valid semua. Karena nilainya semua di atas 0,5. Kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Nah, kenapa sebenarnya gambarnya ini harus ada muncul kotak-kotak indikatornya sebanyak 85. Cuman kalau di Lisrel ini, kalau jumlah indikatornya lebih dari 50-an, lebih dari 54, itu gambarnya bakal dempet kayak gini. Saking banyaknya ini ada 85 indikator, maka gambarnya jadi dempet seperti ini. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita fokusnya melihat nilai SLF-nya semua sudah di atas 0,5. Berarti seluruh indikatornya, 85 indikator tersebut sudah valid berdasarkan nilai SLF-nya di atas 0,5. Nah, kemudian kita memeriksa juga validitas tapi berdasarkan AV. Nah, sama reliabilitas berdasarkan construct reliability. Nah, kalau ini kita melihat bukan per indikator, tapi kita melihat per variabel. Misalkan AV untuk dimensi A1
0,587. AV untuk dimensi A2 0,723. Jadi kalau AV sama CR itu dia per dimensi. CR untuk A1 0,809. Construct reliability CR untuk A2 0,985. Nah, AV itu syaratnya harus di atas 0,5. Ya, bisa kita lihat semua nilai AV-nya di atas 0,5. Udah aman. Kalau construct reliability-nya harus di atas 0,7. Ada tuh di referensinya di atas tadi ya. Oke. Jadi sudah memenuhi semuanya. Sudah valid dan sudah reliable. Nah, kemudian ada lagi pengujian namanya uji kecocokan model, goodness of fit. Kita bisa melihat nilai RMR sama SRMR-nya. Nilainya ini SRMR-nya nilainya 0,06346. SRMR-nya 0,09363. Nah, nilai patokannya itu tidak boleh lebih kecil dari 0,1. Yang artinya nilai ini kan lebih kecil daripada 0,1. Artinya model CFA-nya ini sudah fit. Modelnya sudah cocok terhadap datanya. Seperti itu dia. Kemudian, nah sebenarnya ini ada analisis tambahan. Analisis tambahan itu kita melihat hubungan antar dimensi atau korelasi antar dimensi. Tadi kan dimensinya ada 9. Dimensi A1, dimensi A2 sampai dimensi A9. Kita pengen tahu dimensi mana yang memiliki hubungan paling kuat. Nah, di antara 9 dimensi tersebut. Nah, ini saya warnai. Yang di atas ini, yang saya warnai ini namanya nilai korelasi. Nah, yang saya warnai, yang di atas, namanya itu Pearson correlation. Nah, sementara yang sig to tail ini, itu namanya nilai signifikansi. Nah, itu dia. Ini aja sih yang dilihat. Oke. Nah, pertama kita fokus melihat nilai Pearson correlation-nya. Ini kenapa 1? Karena dia ke dirinya sendiri. Korelasi A1 dengan A1, 1. Korelasi A2 dengan A2, 1. Korelasi A3 dengan A3, 1. Dia kalau ke dirinya sendiri, dia pasti 1. Nah, itu kita abaikan. Kita pengen ke antara dirinya dengan yang lain. Jadi bisa kita lihat yang paling tinggi itu korelasi antara A7 dengan A8. Nilainya 0,794. Jadi yang paling kuat itu adalah antara dimensi A7 dengan A8. Hubungannya paling kuat. Karena nilai korelasinya paling besar. 0,794. Disusul yang kedua yang paling kuat, ini dia. Antara A9 dan A7. Nah, itu dia. Nilainya 0,766. Jadi kita bisa melihat dimensi mana aja yang paling kuat dengan melihat nilai Pearson correlation-nya. Nah, bisa kita lihat seluruh nilai sig-nya, ini sig, semua nilainya 0,00. Ya, di bawah 0,05 semua nilai sig-nya. Apa artinya? Artinya di antara 9 dimensi tersebut saling berkorelasi signifikan. Nah, itu dia. Tapi yang paling signifikan adalah, yang paling kuat adalah antara A1 dan A2. Disusul antara A7 dan A8. Disusul A7 dan A9. Seperti itu dia. Nah, teman-teman, dari mana semua nilai-nilai ini, teman-teman? Oke,
Caranya pertama, datanya itu, ini kan datanya dalam Excel, ya. Data ini teman-teman, pertama itu dipindahkan ke dalam SPSS. Nah, ini dia datanya nih. Tuh. Ya, ada V1, V2, V3 dan seterusnya. Jumlah baris datanya 30. Ya. Kemudian kita buka list relnya. Oke. Ini kita close dulu. Kita pilih file, import, kita import datanya. Nah, perhatikan kita tuh bekerja di D, masuk ke folder 2024_Januari_16_edu. Ingat, jangan gunakan spasi, gunakan garis bawah. Oke, kita kerja di sini ya. Oke, kita import data SPSS tadi. Nah, ini dia. Jangan lupa kita definisikan dalam skala continuous ya. Kita blok dulu semuanya. Ya. Kita definisikan dalam skala continuous, apply, pilih all, save. Kemudian kita buat matriks covariannya di output option. Di sini kita dat.cov, matriks covarian, namanya dat. Nah, di sini saya sudah membuat kode list relnya, ya. Ini kode list rel yang sudah dibuat. Ini jumlah, ini indikatornya. Dia akan membaca matriks covarian dat.cov di D folder 2024 Januari 16 Edo, membaca matriks covarian dat.cov. Ini dimensinya, ini jumlah sampel size-nya, kemudian ini nih definisi dari dimensi-dimensinya. Kemudian pilih run, gambar orang lari nih. Nah, muncul deh gambarnya. Ini lagi proses perhitungan menggunakan list rel. Kita tunggu dulu, sebentar lagi muncul gambarnya. Nah, itu dia gambarnya tuh muncul. Nah, ini dia. Gambarnya seperti ini dia karena jumlah indikatornya banyak. Nah, kita lihat outputnya aja. Hasilnya semua ada di sini. Nah, ini hasilnya semua. Tuh, hasilnya. Tuh kan, tuh. Jadi contohnya nih, di sini kan ada nilai apa namanya? Ada nilai SLF ya. Di hasil tadi misalkan ya. Nih SLF 0,856, 0,739 itu di sini nih. Kita cari dulu ya. Nah, kelewatan kayaknya. Nah, ini dia. 0,856, 0,739. Kita atur nanti 3 angka di belakang koma, seperti itu dia. Ini ya. Jadi completely standard solution itu nilai dari SLF-nya. Kemudian untuk AV sama CR itu di list rel nggak ada. Jadi kita harus hitung. Nah, ini perhitungannya ada di bawah. Nah, ini perhitungannya menggunakan rumus. Jadi harus tahu SLF-nya, harus tahu errornya. Errornya dari mana? Errornya itu diambil dari sini, di bawah. Nah, ini dia. Namanya theta delta. Ini errornya. 0,268, 0,454. Ini kan? Ya. Baru cari SLF kuadratnya, nanti AV pun dihitung pakai rumus di bawah nih. Nah, teman-teman bisa lihat rumus AV-nya ada di sini. Nah, ini rumus AV sama CR-nya. Itu rumusnya. Kemudian untuk menghitung korelasi antar dimensinya, ini dia, dari mana? Itu kita hitung dulu rata-rata tiap dimensinya. Nih, rata-rata dimensi A1. Ini dia. Nah, tuh. Rata-rata dimensi A2. Nah, ini dia. Mana dia? Nah, ini kan. Baru kita pindahkan ke dalam SPSS. Nah, ini A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Di sini kasih namanya tuh. Baru kita gunakan menu korelasi. Nah, muncul deh tabel korelasinya ini di sini dia. Nah, itu dia. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.